إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi fadala syahradil hijjah ala sairis syuhuri biyauma arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyyir rahmah
wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha la'allakum tuflihun. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Terutama nikmat yang paling besar setelah nikmat sehat, setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat sehat. Dengan gerakan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di tempat yang Allah muliakan dalam rangka melaksanakan sebahagian kewajiban kita, yaitu ibadah sholat Jumat. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in hingga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. 1 minggu yang lalu kita telah melaksanakan ibadah Idul Adha. Baik itu kita melaksanakan sholat Id, juga kita tentunya saudara-saudara kita melaksanakan baik itu ibadah kurban, juga ada yang melaksanakan juga ibadah haji ke tanah suci. Bulan Dzulhijjah, bulan yang Allah muliakan. Ya, salah satunya Allah muliakan bulan Dzulhijjah karena ada 2 ibadah yang sangat penting yang tidak bisa dilaksanakan di luar bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya umat Nabi Muhammad yang diberikan kemuliaan. Ada 4 keutamaan, ada 5 keutamaan bagi umat Nabi Muhammad yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat selain umat Nabi Muhammad. Dan lalu umat Nabi Muhammad diberikan 4 kemuliaan. Pada kesempatan ini khatib tidak akan menyampaikan semuanya. Coba akan khatib sampaikan salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, anna Adama qala. Sungguhnya Nabi Adam alaihissalam bersabda, Innallaha ata ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'a karomatin ma'atoni biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Muhammad SAW 4 kemuliaan. Dan Allah tidak memberikannya kepadaku, kata Nabi Adam. Salah satunya adalah an qabula baiti taubati kanat bi Makkah. Ketika kami, kata Nabi Adam, melakukan dosa lalu bertobat, tobatnya hanya bisa diterima kalau dilaksanakan di Mekah. Jadi Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, Bapak dan saudara-saudara sering dengar bahwa ketika diturunkan Nabi Adam dari surga ke bumi, Nabi Adam diturunkan di India, lalu Siti Hawa di Jeddah. Sampai sekian lama tidak bertemu,
Dan Nabi Adam itu bertobat kepada saudara-saudara, tobatnya di Mekah. Sebahagian riwayat mengatakan tobat Nabi Adam alaihissalam selama 100 tahun. Coba, punya kesalahan seorang nabi, penyesalannya sampai begitu. 100 tahun tobat, sujud. Rumput-rumput yang ada di samping tempat sujudnya tobat Nabi Adam itu sampai rindang. Saking menyesalnya. Apa yang diamalkan pada waktu itu, salah satu doa atau istighfarnya adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini diamalkan pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Orang yang berpuasa pada tanggal 1 Dzulhijjah amalannya itu, pahalanya besar. Tobat. Tetapi kata Nabi Adam bagi umat Nabi Muhammad itu adalah wa umat Muhammad jatubu nafi kulli makan. Bagi umat Nabi Muhammad mah mau tobat di mana saja bisa. Mulianya kita. Kita melakukan kesalahan Bapak dan saudara-saudara, lalu kita segera merasakan kesalahan itu, kita bertobat, mau di rumah, mau di mana, di masjid dan sebagainya, kapan saja diterima taubatnya oleh Allah. Di sini dikatakan dalam hadis ini, fayataqabbalallahu taubatahum, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam taubatnya di Mekah. Setelah taubat Nabi Adam, Bapak saudara-saudara mencari dan mencari terus menerus, saling mencari antara Nabi Adam dengan Siti Hawa, ketemu di Jeddah atau di Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Makanya kalau Jabal Rahmah, maaf, itu orang-orang kadang-kadang suka nulis nama suami istri di salah satu dinding apa. Padahal kalau saya yang setahu saya itu nggak disunatkan seperti itu. Maksudnya supaya jodohnya abadi dan saling terus-terusan saling kasih sayang antara suami istri. Arafah berarti artinya perkenalan, berkenal antara pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Sehingga diabadikan bahwa untuk jamaah haji jadi tempat ketiga tidak sah hajinya bagi muslimin muslimat yang melaksanakan ibadah haji kalau tidak wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Semua tumpuk pada waktu itu sehari. Coba bayangkan kita. Sehingga Nabi mengatakan bahwa Arafah itu seperti rahimnya seorang wanita. Artinya ketika kosong Arafah itu kecil kelihatannya. Tetapi ketika jamaah haji pada melaksanakan Arafah itu muat gitu, cukup. Sekian juta orang mukmin muslimin muslimat coba tumpak pada waktu itu. Tapi semua bisa. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara. Jadi diabadikan bahwa tidak sah hajinya orang yang melaksanakan ibadah haji kalau tidak wukuf di Arafah. Setelah itu Nabi Adam kembali lagi ke Mekah dengan Siti Hawa, lalu memohon kepada Allah, ya Allah, mohon dilindungi dari godaan setan yang ketika setan itu menggoda di surga. Maka Allah merintahkan para malaikat mengelilingi itu kota Mekah. Dijadikan batas tanah haram. Di tanah haram itu batasnya adalah ketika Nabi Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala minta dijaga dari godaan setan. Malaikat turun lalu menjaganya, dikelilingi itu Mekah. Jadi kalau tanah Mekah itu, tanah haram itu, walaupun makin berkembang keadaan Mekah itu, untuk tanah haram itu tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Sebab sudah dibarasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketika Nabi Adam pada itu mohon dijaga oleh godaan setan yang Allah merintahkan tadi malaikat, para malaikat. Berkembang sampai kepada kita. Coba. Kita membayangkannya Bapak saudara-saudara. Di tanah Arab ketika hajian itu kita bayangkan. Dengan pakaian yang sama. Coba. Kita itu sedikit, hal sedikit. Tapi kita bayangkannya kita ke akhirat ketika kita nanti kumpul di padang mahsyar. Itu kan Arafah yang dikelilingi dengan
gunung yang berlingkaran, bentuknya lingkaran, dihapit. Tapi kalau nanti kita di padang mahsyar pada saudara-saudara, kumpulnya manusia itu bukan 2 juta seperti yang umroh. Tapi semua dari mulai anak Adam itu sampai akhir zaman akan kumpul di padang mahsyar. Kita merasakan ketika umroh aja, ketika hajian juga di Arafah udah begitu merasakan kita. Nikmat dan begitu terharu. Masa panas, sekarang kan kalau zaman dulu katanya nggak ada tenda, sekarang ada tenda. Panasnya kan sampai Mekah itu Bapak Saudara ketika panas bisa 50 derajat Celcius ketika panas. Makanya kalau bulan Desember dan Januari itu Mekah itu dingin. Dinginnya kan Masya Allah. Nah, sekarang kan musim panas hajian sekarang adalah musim panas. Terasa tentu oleh saudara kita. Tetapi dengan hal itu adalah nikmatnya. Di luar panas itu tetapi nikmat yang begitu besar pada saudara-saudara. Yang saya maksudkan adalah kita untuk sedikit kita melihat bagaimana kalau nanti kumpul umat Nabi Adam semua di padang mahsyar dengan keadaan telanjang, matahari 7, mana dekat, bagaimana nanti pakewuhnya umat-umat mencari pertolongan pada waktu itu. Kita bayangkan seandainya umat Muhammad ketika hidup di alam dunia tidak taat, tidak melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, lalu nanti ketika butuh datang di Muhammad, kira-kira logika kita dalam dunia malu kagak? Kita kan cuek, kita gak sama seseorang, tapi kita ketika kita butuh itu mau datang ke rumahnya mungkin kita malu. Di situ enggak memikirkan gitu Pak saudara-saudara. Datang ke Nabi enggak diperkenankan Allah Subhanahu wa taala, hanya Nabi Muhammad SAW diperkenankan untuk menolong umatnya diantaranya. Oleh karena itu kita masih hidup di dunia ini, tolong coba kita hal-hal yang memang Rasul anjurkan jangan sampai kita tinggalkan. Hal-hal yang enggak seberapa gitu, bukan maksud enggak seberapa, kadang-kadang kita ketika sholat juga kan kita malas untuk ba'diyah. Padahal Rasul tidak pernah meninggalkan ba'diyah duhur, qobliyah duhur, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, tidak pernah. Dan Rasul tidak pernah meninggalkan sholat witir minimal 3 rakaat. Kita habis sholat isya ba'diyahnya 2 rakaat, tambah 3 rakaat witir, walaupun enggak 11 juga. Rasul tidak pernah meninggalkan hal seperti itu yang memang gampang, tapi kadang-kadang kalau enggak dibiasakan kita berat pada saudara-saudara. Biasakan gitu ya. Mumpung pada saudara-saudara. Dikembali lagi nanti kita ada di alam mahsyar, padang itu adalah lapangan yang memang luasnya sampai kita dilihat gak ada ujungnya. Keadaan telanjang, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah waktu itu cenah manusia itu saling melihat kemaluannya atau auratnya? Kata Rasul, kagak, kita gak bisa memikirkan hal itu, mikirkan nasib juga. Makanya perbanyaklah amal ibadah seperti tadi, kita adalah salah satunya kita ibadah kurban. Yang mana ibadah kurban itu salah satu ibadah yang Allah sangat cintai. Amalan yang Allah sangat dicintai adalah pada waktu Idul Adha itu adalah memotong hewan kurban. Dan hewan kurban itu kata Rasul, adimu dohayakum, pilih yang gemuk. Sebab hewan yang kita sembelih itu akan menjadi tunggangan kita ketika kita akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Mudah-mudahan kemarin kurban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang kita doakan ada jamaah-jamaah haji yang sekarang udah selesai dari melaksanakan ibadah haji. Kalau kemarin kita sibuk kurban sampai hari tasrek, kalau orang-orang hajian itu kan hari tasrek itu sibuk melontar jamarat. Tanggal 10 melontar jumroh, 11, 12, 13 melontar jamarat, 3 jumroh. Sibuk kepada saudara-saudara. Kita di sini adalah disibukkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Kembali lagi bahwa kemuliaan bagi umat Muhammad SAW yang tidak pernah diberikan kepada umat Nabi Adam SAW, termasuk Nabi Adam, adalah tadi salah satunya ketika Nabi Adam bertobat dari kesalahannya,
diperuntukkan hanya bisa dilaksanakan di Mekah. Tetapi bagi kita umat Muhammad, kapanpun, dimanapun, kita bisa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, Pak dan saudara-saudara, bahwa ketika melakukan kesalahan, Nabi Adam itu dipisahkan dari istrinya. Sedangkan kalau kita umat Rasulullah melakukan kesalahan tidak dipisahkan dengan istri kita. Nabi Adam seperti tadi, Nabi Adam turunkan di India, si Hawa di Jeddah. Tapi kalau umat Muhammad itu adalah tidak dipisahkan. Artinya kalau kita berbuat salah, enggak harus istri kita dikemanakan atau kita di mana, enggak. Itu kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah kemuliaan umat Muhammad SAW adalah daging kurban dihalalkan. Sedangkan umat-umat yang lain itu tidak dihalalkan. Kita beruntung Bapak saudara-saudara, coba. Umat-umat zaman dahulu itu daging kurban itu haram, tidak dimakan. Makanya ketika kurban itu dagingnya itu disimpan di pinggir-pinggir Ka'bah. Dan darahnya dipoles-polesin di pinggir Ka'bah, di dinding Ka'bah. Lalu turun ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima daging dan darahnya. La yalanullahu lumaha wala dimauha walakiyanalhu taqwa minkum. Yang Allah terima kan bukan daging dan darah, tapi ketakwaan dan keikhlasannya. Bagi orang yang zaman dahulu itu ketika diterima kurbannya, idza kanat maqbulatan najalat minas sama'i narun baydo fa akalatsa. Jadi kalau kurbannya diterima pada saudara-saudara, turun api putih dari langit, lalu itu si api putih itu melalap daging yang dipajang di pinggir Ka'bah. Tetapi kalau tidak diterima, wa ilam takun makbulatan lam tangjilin nar fa akalat hutayir wasiba. Kalau kurbannya gak terima, itu api putih itu dari langit gak turun, maka si daging itu dimakan oleh burung-burung dan binatang buas. Kapan kita mah dagingnya halal, wa atimul ba'isal fakir, sepertiga bagi orang yang berkurban sunat kan diambil dimakan halal. Kalau kurban wajib kan tidak boleh. Sepertiga kita makan, yang lainnya kita bagikan ke fakir miskin dan sebagainya. Itu baik keutamaan kita sebagai umat Muhammad SAW. Kita syukuri kita bahwa kita diberikan kenikmatan, diberikan kemuliaan daripada umat-umat yang lain. Oleh karena itu sekali lagi kita hidupkan, kita laksanakan apa yang Rasul perintahkan kepada kita, dan kita laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan insya Allah ketika nanti kita di alam mahsyar tadi, kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini aja yang bisa khatib sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kembali saya ngomong seperti ini hanya memberikan dorongan aja. Mudah-mudahan kita ke depan bisa melaksanakan lagi ibadah kurban. Kita bisa lah, yang udah bisa terus ya continue, yang belum mudah-mudahan Allah berikan kemudahan rezeki yang berkah sehingga bisa melaksanakan ibadah yang begitu besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghamal liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'd. Faya ibadallah innallah ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar
wangtahu amma nahakum anhu wa jazar wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin ba'da fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabihati bi kursih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi nahdil qawim wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim wa ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba auladina wa dzunuba ikhwanina wa dzunuba akhawatina wa dzunuba ustadina wa dzunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi sayyidina Muhammad ang taj'alana minasyakirin wal faizin wal muqiminas sholata wal khasiin wal mukhlisina liwajhillahil karim Allahumma habibna ila habibika Muhammad warzuqna ziyaratahu warzuqna ziyaratahu warzuqna ziyaratahu Allahumma ighfirlana dzunubana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar astaghfirullahal azim li wa lakum